Adapun contoh soal mengenai survei lingkungan belajar yang akan saya bagikan pada video kali ini bukan menjadi pedoman bahwasannya nanti ketika ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali di sini saya akan berbagi video, dan kali ini video yang akan saya bagikan yaitu mengenai contoh soal survei lingkungan belajar. Kita ketahui bersama bahwa untuk pelaksanaan Asesmen Nasional 2021 ada 3 instrumen yang diukur untuk menentukan mutu suatu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Yang pertama yaitu mengenai Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang di dalamnya mengenai literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua yakni mengenai survei karakter. Dan yang ketiga yaitu mengenai survei lingkungan belajar. Nah, kali ini saya akan berbagi beberapa contoh soal mengenai survei lingkungan belajar. Adapun contoh soal mengenai survei lingkungan belajar yang akan saya bagikan pada video kali ini bukan menjadi pedoman bahwasannya nanti ketika ujian Asesmen Nasional 2021 bentuk soalnya akan seperti ini juga. Tetapi ini hanya sebagai gambaran saja. Karena setiap peserta Asesmen Nasional 2021 yang akan mengikuti ujian pastinya akan memiliki lingkungan belajar yang berbeda-beda. Otomatis ketika lingkungan belajarnya berbeda-beda, itu akan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda juga. Oke, langsung saja kita lihat contoh-contoh soal survei lingkungan belajarnya. Jadi di sini saya hanya berbagi contoh soal survei lingkungan belajar ya, tidak ada pembahasan mengenai soal-soal ini. Yang pertama atau bagian satu ini bentuk soalnya. Dalam hal kenyamanan siswa berinteraksi dengan guru, seberapa sering kamu merasakan hal-hal berikut ini? Berilah tanda cek, tanda ini ya, pada satu kotak dalam setiap baris. Pernyataannya, A. Apabila saya terlihat murung, guru memberikan perhatiannya. Maka di sini kita bisa cek ya, jawabannya apakah tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Jadi dalam setiap baris ini kita hanya bisa mengisi satu checklist saja. Kemudian pernyataan yang B, sebagian besar guru tertarik untuk mendengarkan bagaimana kondisi siswanya. Nah, ini pilihannya sama juga ya. C, merasa nyaman mencurahkan masalah kepada guru. Kemudian yang D, merasa senang belajar dengan guru di sekolah. Oke, kita lihat ke contoh soal survei lingkungan belajar bagian 2. Berkaitan dengan bagaimana guru mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir secara kreatif, seberapa sering hal seperti ini terjadi di kelasmu? Berilah tanda cek pada satu kotak dalam setiap baris. Pernyataannya A. Para guru memotivasi siswa untuk mencari variasi solusi dari suatu masalah dalam pengerjaan tugas. Ini masih sama ya, pilihannya tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. B. Para guru memastikan tidak ada siswa yang mencontek pekerjaan siswa lainnya. C. Para guru mendorong siswa untuk terbuka pada ide-ide baru. Oke, kita lanjutkan ke bagian 3. Sebenarnya di atas ini ada keterangan ya, seperti soal bagian 1 dan 2. Kita langsung saja ke pernyataannya. Yang A, mendiskusikan cara menyelesaikan satu masalah dengan teman atau kelompok. Pilihannya masih sama, tidak pernah, jarang, sering, selalu. B, mempertahankan pendapat dengan bukti. C. Tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas.
Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat. Untuk soal bagian 4 ini sebenarnya itu sama dengan soal bagian 1 dan 2. Di sini didahului dengan sebuah pertanyaan. Kita langsung saja ke pernyataannya. A. Membicarakan pengalaman saya di sekolah. Pilihannya masih sama antara tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. B. Makan bersama. C. Ibadah atau doa bersama. D. Meluangkan waktu untuk membicarakan hal-hal ringan seperti film, musik populer, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. E. Mengerjakan tugas dari sekolah bersama. F. Mencari materi belajar bersama seperti mengunduh aplikasi, membeli buku panduan belajar, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke bagian 5. Ini masih sama sebenarnya di atas, itu didahului dengan sebuah pertanyaan. Kita langsung ke pernyataannya. Yang A, orang tua menghadiri pertemuan dalam kegiatan sekolah. Contohnya seperti hari pertama masuk sekolah, pembagian rapot, sosialisasi, rapat komite, dan lain-lain. Pilihannya masih sama antara tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Kemudian yang B, sekolah menghadirkan orang tua atau narasumber untuk menginspirasi dan memotivasi belajar. Contohnya seperti dokter, polisi, pilot, dan lain-lain. Yang C, orang tua memberi dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah, seperti ekstrakurikuler, kokurikuler, pentas seni, study tour, dan lain-lain. Jadi, setiap pernyataan-pernyataan yang ada pada soal survei lingkungan belajar ini akan dijawab oleh setiap peserta berdasarkan pengalaman dia masing-masing ketika berada di lingkungan belajar atau lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang ke-6 ya. Seberapa tertarikkah kamu dengan soal-soal yang telah disajikan? Ada dua bagian, yang pertama mengenai literasi dan yang kedua mengenai numerasi. Pilihannya apakah sangat tertarik, biasa saja, atau tidak tertarik. Jadi mungkin saja untuk soal yang bentuknya seperti ini, itu akan ada ketika siswa sedang mengikuti ujian dan mungkin saja ini ada muncul di bagian terakhir. Kemudian kita lanjutkan ke bagian 7. Apakah materi pada soal yang kamu kerjakan sudah pernah dipelajari sebelumnya di sekolah? Bagiannya masih sama, yakni mengenai literasi dan numerasi. Pilihannya cuma 2, sudah pernah dan belum pernah. Kemudian kita lanjut ke bagian 8. Seberapa sering kamu mengerjakan soal dengan format berikut? Pernyataannya A, pilihan benar lebih dari 1. B, geser dan letakkan, drag and drop. Ini menarik-narik ya, atau mencocokkan. Kemudian C, pilihan ganda kompleks, dan D, soal isian. Pilihannya di sini ada 3, sering, jarang, dan tidak pernah. Jadi inilah bentuk contoh-contoh soal survei lingkungan belajar yang saya dapatkan, ada kurang lebih 8 bagian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk soal-soal survei lingkungan belajar ini jangan dijadikan sebagai patokan bahwa nanti ketika ujian asesmen nasional soalnya akan seperti ini. Tetapi saya hanya berbagi saja kurang lebih gambaran soalnya seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.